Pesan sekali, tenang setiap hari bersama Sewa Ride. Saya, Olivia, bersama tim saya akan mempresentasikan produk kami, Sewa Ride. Ada 4 permasalahan yang kerap kita alami terkait ojek online. Pertama, waktu tunggu driver yang tidak pasti. Kedua, pelanggan kesulitan dapat driver karena terbatas di jam-jam sibuk. Nah, selain kesulitan dapat driver, yang ketiga, ada tarif yang cenderung meningkat di jam-jam sibuk. Yang terakhir, yang menjadi concern untuk pelanggan, yaitu oknum-oknum yang menarik ojek di luar aplikasi yang membuat pelanggan jadi was-was terkait keamanan dirinya. Nah, maka dari itu muncullah Sewa Ride, yaitu aplikasi ojek online yang terencana dan terpercaya. Spesialnya Sewa Ride adalah sistem langganan atau booking driver untuk periode tertentu. Dengan sistem ini, Sewa Ride memberi kepastian jadwal dan driver kepada pengguna. Saya Fortuna sebagai CTO dari Sewa Ride. Di sini saya akan menjelaskan besaran pasar dari Sewa Ride. Yang pertama-tama saya akan mengungkap dari TAM. TAM biasa disebut sebagai Total Engagement Market. Kami melihat bahwa pengguna potensial ojek online di Indonesia berasal dari rentang usia produktif 5 sampai 75 tahun. Yang jumlah pencapaian 256,18 juta jiwa dari total populasi 278,69 juta jiwa. Jika rata-rata pengeluaran pengguna ojek online adalah 700.000 per tahun, maka total potensial pasar ojek online secara nasional adalah sebesar 176,3 triliun per tahun. Yang kedua, saya akan menghitung dari SAM. SAM biasa disebut sebagai Serviceable Available Market. Kami menyasar segmen yang paling aktif menggunakan transportasi harian seperti pelajar dan pekerja kantoran. Dengan total populasi sekitar 205,25 juta jiwa. Dari populasi ini, kami memperkirakan 76% diantaranya benar-benar peduli dengan ketepatan waktu dan transportasi yang terjadwal. Maka total nilai pasar yang bisa dilayani adalah 109,19 triliun per tahun. Yang ketiga, SOM. SOM biasa disebut sebagai Serviceable Obtainable Market. Sebagai tahap awal, kami menargetkan menguasai 1% dari pasar potensial ini. Ini seperti Sewa Ride menargetkan revenue sebesar 1,9 triliun per tahun. Hai, saya Michelle, di sini sebagai CIO dari Sewa Ride. Sewa Ride adalah layanan ojek online berbasis langganan yang memudahkan pelanggan dalam perjalanan rutin tanpa perlu pesan ulang. Pelanggan bisa memilih paket custom, mingguan atau bulanan, harga tergantung durasi, jenis paket, fitur tambahan, dan jarak. Pendapatan berasal dari biaya langganan dan layanan tambahan seperti rider favorit dan asuransi. Akuisisi pelanggan dilakukan lewat promosi digital, kerjasama dengan sekolah atau kantor, referral, dan diskon paket percobaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan aplikasi Sewa Ride kami. Bisa dilihat, kami memiliki 3 paket, yang dimana ada paket custom, paket mingguan, dan paket bulanan. Durasinya, untuk paket custom sendiri bernama Sewa Ride Custom, di mana durasinya bisa kita custom sesuai keinginan kita. Yang kedua ada Sewa Ride mingguan yang durasinya berkelipatan 7 hari. Selanjutnya yang terakhir ada Sewa Ride bulanan dengan durasi 30 hari. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan prototipe dari aplikasi Sewa Ride kami. Bisa dilihat di sini adalah tampilan home dari aplikasi kami. Dan di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan bagaimana alur pemesanan pada aplikasi kami. Kita langsung kepada menu booking. Pada menu booking, tersedia tanggal yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah kita mengatur tanggal sesuai kebutuhan kita bisa mengatur perjalanan yang dimana kita bisa mengatur titik jemput yang kita inginkan, jam jemput yang kita inginkan, dan titik antar yang kita inginkan. Pada aplikasi Sewa Ride kami juga, kita dapat menambahkan catatan untuk driver secara opsional sesuai keinginan kita. Selanjutnya kita bisa langsung untuk men-check out bookingan kita. Setelah check out akan menampilkan list bookingan kita, dan pada halaman yang terakhir
paling bawah akan menampilkan struk bookingan kita. Jika menurut kita sudah sesuai, kita bisa langsung untuk melakukan pembayaran dan verifikasi akan berhasil. Jika pembayaran berhasil, kita akan menemukan driver sesuai dengan pesanan kita. Halo, saya Kayla Zivanya sebagai CMO dari SewaRide. Rencana pemasaran dari aplikasi SewaRide difokuskan pada dua strategi utama, yaitu sosial media dan juga endorsement dengan influencer marketing. Strategi media sosial dilakukan dengan memanfaatkan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk menjangkau pengguna secara luas dan meningkatkan visibilitas merek. Sementara itu, strategi endorsement melibatkan kerjasama dengan influencer atau konten kreator lokal untuk mempromosikan keunggulan aplikasi SewaRide, seperti kemudahan pemesanan, kendaraan, dan layanan yang efisien. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat brand presence di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda yang aktif di platform digital. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Analisis kompetitor dalam bentuk matriks dua dimensi dengan sumbu harga. Yang pertama, stabil versus tidak stabil, dan ketersediaan, selalu tersedia versus tidak selalu tersedia. Dalam analisis ini terdapat 4 entitas. Yang pertama ada Gojek, harga stabil tapi tidak selalu tersedia. Yang kedua ada Maxim, harga tidak stabil dan tidak selalu tersedia. Yang ketiga ada Grab, harga tidak stabil tetapi selalu tersedia. Dan yang terakhir ada SewaRide, harga stabil dan selalu tersedia. Posisi SewaRide di kuadran kanan atas menunjukkan bahwa ia unggul dibandingkan kompetitor dari segi kemudahan akses dan keterjangkauan yang menjadi nilai jual utama dalam model bisnis ini. SewaRide memiliki 4 keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya. 4 keunggulan kompetitif tersebut ialah: yang pertama, langganan terjadwal; yang kedua, harga tetap dan transparan; yang ketiga, driver selalu tersedia sesuai jadwal; yang terakhir, sistem reschedule yang fleksibel. Saya Tari sebagai CFO dari SewaRide. Pendapatan SewaRide diperoleh oleh langganan pengguna, SewaRide Plus, dan fitur tambahan berbayar. Lalu, untuk pengeluaran SewaRide terdapat maintenance app, gaji dan operasional, iklan dan pemasaran, dan komisi driver sebesar 20%. Pada bulan pertama dan kedua diperkirakan kami akan mendapat keuntungan sebesar 40 juta dan diperkirakan akan mencapai 195 juta pada bulan ke-12. Kami memperkirakan pendapatan yang akan kami dapatkan mencapai 690 juta dalam 1 tahun launching dengan laba bersih sebesar 243 juta. Pada tahun pertama, validasi dan pertumbuhan awal, fokus utama kami untuk validasi pasar dan akuisisi pelanggan awal. Pada tahun kedua, ekspansi regional dan produk. Fokus utama kami untuk menambah kota dan layanan, lalu fitur monetisasi baru. Pada tahun ketiga, otomatisasi dan diversifikasi. Fokus utama kami untuk efisiensi dan diversifikasi layanan. Pada tahun keempat, nasionalisasi dan integrasi. Fokus utama kami untuk integrasi layanan dalam kehidupan pengguna. Pada tahun kelima, ekspansi dan kolaborasi skala besar. Dan fokus utama kami untuk ekspansi nasional dan kolaborasi B2B. Sekian tentang SewaRide, kami sangat mengharapkan timbal balik positif untuk bekerja sama dengan kami. Terima kasih.